Mereka nggak berkata, nanti dulu ya Rasulullah, atau saya belum siap. Enggak. Tapi mereka bersegera untuk melaksanakan perintah Allah. Bukti bahwa dia mencintai Allah di atas segala-galanya. Dia tidak mementingkan hawa nafsunya, tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan apa kata orang tentang dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat dakwah Sulsel dimanapun berada, saya yakin Anda, saya, dan kita semua dalam kehidupan ini pasti mencintai seseorang, atau bahkan lebih daripada satu orang yang kita cintai, dengan tingkat kecintaan yang berbeda-beda. Ada orang yang kita cintai ya sekadarnya, tapi ada orang yang kita cintai, benar-benar kita cintai, yang kita rela berkorban apapun untuk orang tersebut. Semakin kita mencintai seseorang, maka tingkat kepatuhan, ketundukan kita kepada orang tersebut tentu sangat atau lebih besar gitu. Nah teman-teman sekalian, itulah sebabnya ada sebuah ungkapan mengatakan, fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Seorang pecinta itu terhadap orang yang dia cintai itu sangat patuh, sangat tunduk. Nah demikian pula seharusnya seorang muslim ketika mengaku bahwa dia mencintai Allah melebihi segalanya. Bukankah selama ini kita sering mengatakan bahwa saya sangat mencintai Allah, bahkan mencintai Allah melebihi kecintaan terhadap diri saya sendiri. Dan sudah seharusnya begitu seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang karakter seorang muslim terhadap cintanya kepada Allah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar, sangat tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ketinggian cinta inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat, generasi terbaik di masa Rasulullah SAW. Sebut saja kisah tentang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ketika itu perang Uhud baru saja selesai, ditemukan salah seorang sahabat yang syahid. Tubuhnya itu basah, penuh dengan air, dan ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa bisa orang ini basah? Kata Rasulullah, orang ini telah dimandikan oleh malaikat. Coba kamu cari tahu kepada keluarganya atau istrinya apa yang terjadi. Nah, istrinya menceritakan, kami itu adalah pengantin baru, dan di malam itu orang ini, sahabat ini mendengar seruan jihad, dan dia segera meninggalkan istrinya dan terlupa mandi junub. Maka sebab itulah, kata Nabi, itulah sebabnya sahabat ini yang kita kenal dengan Hanzalah, yang dia dimandikan oleh malaikat, dan mungkin satu-satunya orang yang dimandikan oleh malaikat. Nah dialah Hanzalah. Teman-teman, Hanzalah telah membuktikan kepada kita betapa tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela meninggalkan istrinya, pengantin baru. Nah, bagaimana dengan kita? Teman-teman sekalian, bukan cuma sahabat, ada juga yang menarik kisah daripada para sahabiyah, wanita-wanita yang pertama kali berhijrah, sebagaimana perkataan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, yarhamullahu nisa al-muhajiratil ula. Semoga Allah merahmati wanita-wanita yang pertama kali berhijrah. Lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna. Ketika, kata Aisyah, tatkala Allah menurunkan firman-Nya, hendaklah mereka itu kaum perempuan mengulurkan khimar, kerudung sampai batas dadah mereka. Kata Aisyah, fasyaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Maka perempuan-perempuan itu, teman-teman, mereka itu langsung mengambil kain sarung. Mereka mengambil kain sarung yang ada di rumah mereka, langsung mereka pakai untuk berkerudung. Nah inilah bukti cinta, bersegera melaksanakan perintah Allah, bersegera menjemput cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersegera menjemput cintanya Allah, berarti kita bersegera kepada surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, yang terakhir, inilah seharusnya sikap seorang muslim terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanyalah jawaban daripada orang yang beriman itu, kata Allah, ketika Allah perintahkan mereka untuk mengerjakan suatu kewajiban atau meninggalkan suatu larangan, mereka tuh nggak berkata tapi atau nanti dulu. Jawaban mereka, kata Allah, qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah teman-teman sekalian, sahabat dakwah Sulsel dimanapun berada, bulan suci Ramadan seharusnya mendidik jiwa kita, mendidik diri kita untuk semakin bersegera menjemput kecintaan Allah Subhanahu
wa Ta'ala. Kalaulah di bulan suci Ramadan ini belum bisa membuat kita makin taat, makin tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya, bulan apa lagi yang kita tunggu? Mungkin sekian dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.